Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Soal nomor 13 ini biasanya kita itu pilihannya bangun datar. Tapi sekarang pilihannya itu adalah angka-angka. Nah, ini yang beda dari yang sebelumnya. Jadi, ini sebenarnya malah lebih mudah ya. Nah, maksudnya lebih mudah gini, kalian hanya menggambar satu buah bangun datar. Bangun apa itu? Layang-layang. Cara gambarnya gimana? Cara menggambarnya berarti ya kalau layang-layang kita harus membuat plus dulu ya, atau tanda seperti ini, karena ini diagonalnya tegak lurus. Baru kita, ini ya saya warnai beda aja. Nih layang-layang ya, kotak dulu, terus kita hubung-hubungkan ya. Oke. Nah, kan bentuknya kayak gini, anggap aja sama ya. Karena kurang bagus, nggak apa-apa. Sifat-sifat bangun datar layang-layang ditunjukkan oleh nomor. Kita baca satu persatu nih. Memiliki 4 sisi sama panjang. 4 sisi, benar 4 sisinya. Tapi sama panjang nggak? Coba kita selidiki. Ini dengan ini sama panjang. Tapi dengan ini sama panjang nggak? Enggak. Berarti sifat nomor 1 salah. 4 sisinya benar, tapi sama panjangnya yang salah ini. Nah, sifat nomor 2, memiliki 2 sudut siku-siku. Memiliki 2 sudut siku-siku. 2 ya. Ini di bagian sini apakah siku-siku? Bukan ya, belum tentu juga. Di sini apakah siku-siku? Apakah di sini juga siku-siku? Belum tentu juga. Berarti ini kita anggap salah. Terus soal pernyataan nomor 3, 2 pasang sisi sama panjang. 2 pasang sisi sama panjang. Yang namanya pasang itu ada 2 ya. Coba, ada 2 pasang nggak? Ini dengan ini tadi, sepasang. Kemudian yang bawah ini dengan ini sama nggak? Sama ya, berarti ini dengan ini sepasang. Sepasang, sepasang, berarti 2 pasang. Nomor 3 ini benar. Sekarang nomor 4, memiliki sepasang sudut sama besar. Pasang ya, ini dengan ini sama besar nggak? Iya, sama besar. Berarti satu pasang ya. Terus pertanyaan kedua, atas dengan bawah ini sama besar atau enggak? Enggak, berarti sepasang ya. Sepasang. Benar ya. Nanti nomor 4 ini benar. 5, tidak. Ya, sekali lagi tidak. Berarti bukan. Bukan atau tidak memiliki sumbu simetri lipat. Simetri lipat itu kalau dilipat itu nanti dia pas gitu ya. Ini memiliki satu simetri lipat. Berarti pernyataan nomor 5 ini salah. Harusnya dia memiliki satu simetri lipat. Kemudian yang keenam, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Yang dimaksud tegak lurus ini, nah kayak gini, tegak, dan lurus. Berarti benar. Berarti sifat-sifat bangun datar yang benar 3, 4, dan 6. Berarti pilihannya adalah yang D ya. Oke. Kita lanjut soal ke nomor 14 ya. Jadi soal nomor 14 ini luas bangun datar. Nah, luas bangun datar ini mungkin munculnya tidak harus layang-layang ya, bisa lingkaran, bisa jajar kenyang. Yang penting kalian intinya itu kisi-kisinya itu luas bangun datar ya. Tapi jangan hanya mempelajari layang-layang saja. Karena di sini biasanya kalau kisi-kisi luas itu biasanya ya bisa layang-layang, bisa jajar genjang, bisa apapun itu. Jadi perluas lagi untuk bangun datar ya, luas bangun ini. Nah, kalau layang-layang biasanya kalian disuruh mengidentifikasi dulu ya. Diidentifikasi dulu mana angka-angka yang belum ada. Nah, di sini ditulis 12. Di sini ada stripnya. Ini ada stripnya. Tulis saja di soal kalau sini 12 pasti sama ya. Kalau stripnya 1 ya berarti sini juga 12. Sini yang atas ini juga 12. Nah, kayak gini. Nah, berarti kita anggap aja diagonal satunya yang ini ya. Berarti diagonal satunya kan sampai sini 12. Berarti tambah 12. Di satunya berapa?
12 tambah 12, 24 ya. Nah, tulis saja di sini. Kemudian D2-nya, ini kan dari sini sampai sini alias ini sampai sini 24. Nah, diagonal 2-nya kan harus sampai sana ya kan. Diagonal itu menghubungkan dari sudut sampai sudut sini ya. Berarti 24 ditambah 12. Berapa? 36. D2-nya adalah 36. Nah, kalau udah kayak gini kan lebih gampang ya. Ingat, luas layang-layang itu adalah D1 kali D2, diagonal 1 kali D2 dibagi 2. Karena dia asalnya dari persegi panjang, itu bisa dibuat 2 layang-layang. Ingat ya. Nah, D1-nya berapa ini? 24 ya. 24 dikali D2-nya 36. Ingat, kita gunakan aja coret-coret mana yang lebih mudah. Kita coret ya. Berarti yang kita coret 24 aja ya. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Berarti tinggal 12 kali 36. Kita orek-orek di sini ya. 36 kali 12. Boleh dibalik ya perkalian. 6 kali 2 berapa? 12. Ingat yang ditulis belakang. 3 kali 2, 6. Ditambah 1, 7. Ya. 6 kali 1, 6. 3 kali 1, 3. Kita jumlahkan. 2, 7 tambah 6 itu 13 dan 1 berarti 4 ya. Ya. Berarti jawabannya adalah 432 cm persegi. Jawabannya berarti yang C ya. Kita lanjut ke soal nomor 16 ya. Soal nomor 16 ini mengenai keliling. Ingat keliling itu yang diarsir ya. Berarti kalian harus menghitung dari posisi awal. Misalnya di sini harus nanti mengelilingi. Nah, keliling ke sini. Ingat kalau baru sampai sini ini belum namanya mengelilingi. Kalian harus kembali ke start sini ya. Berarti kalau nanti kalian hanya menghitung ke sini, berarti itu namanya belum mengelilingi ya. Ingat apa itu rumus keliling, apa ini bentuknya? Lingkaran ya. Keliling lingkaran itu sama dengan pi kali D ya. Pi kali D. Nah, ini tapi yang diarsir berapa bagian? Ini yang diarsir adalah 3/4 bagian ya. Berarti kita wajib menuliskan hanya 3/4 bagian kali pi-nya diminta berapa ini? 22/7. Ya udah kita gunakan 22/7 kali diameternya. Ini 14 ini baru jari-jari ya. Berarti kalau sampai sini berarti diameternya 28. Oke. Tapi ingat, yang perlu kalian ingat ketika lingkaran ini bentuknya seperti ini, tidak bulat sempurna, itu berarti nanti harus ditambahkan dengan istilahnya dia lari ke sana, ditambah ke sana. Alias ditambah diameternya ya nanti. Jadi ini nanti plus diameter atau plus larinya biar dia sampai ke sini. Kalau kita tidak tambahkan diameternya, dia baru sampai di sini. Berarti kita wajib menambahkan diameternya karena dia tidak lingkaran sepenuhnya. Berarti nanti ditambah 28 ya. Lihat itu. Kita coret-coret. Kita bagi 7, ini 1, ini bagi 7, 4. 4 dengan 4 kita coret ya. Berarti tinggal 3 kali 22. Berarti berapa? 66 ya. Oke, saya coret-coret aja biar kalian juga latih perkalian. 6 kali 3, 6 juga ya kan. Kita tulis 66 ditambah 28. Berarti kita tambahkan di sini 28 diorek-orekan. 6 tambah 8, 14 ya. Nyimpen 1. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 2, 9. Nah, berarti sama dengan 94 cm ya. Jawabannya yang A. Ingat, kalau hanya berapa bagian ditambah dengan diameternya. Tapi kalau lingkaran sepenuhnya nggak perlu ditambah diameter. Paham ya? Oke.
Oke, kita lanjutkan di soal nomor 17. 17 ini kalian harus berani memperkirakan berapa bagian sebenarnya yang diarsir ini. Karena pasti luas lingkaran yang diarsir itu dikembangkan lagi. Hasilnya dikembangkan lagi, pasti soal itu berbeda. Entah itu cara ngarsirnya, pemindahannya. Jadi ini kalian kira-kira ya, ini kalau kita pindahkan ke sana itu jadi kayak gini ya. Semacam yang diarsir itu jadinya yang kosong di sini ya, yang kosong putih ini saya pindahkan di sini, ya, pindahkan di sini. Berarti kan dia jadinya siku-siku ya, yang tidak diarsir. Yang ditanyakan kan yang diarsir, berarti ini saya pindah yang hitam tadi pindah ke sini ya. Saya ganti pena hitam aja, yang hitam ini, jadi ini juga jadi diarsir, tapi yang putih pindah ke sana ya. Pindah ke sana berarti berapa bagian ini yang diarsir? 3/4 bagian ya. Berarti kan 3/4 bagian. Luas 3/4 lingkaran sama dengan 3/4 ya, bagian yang diarsir dikali pi, pi-nya diminta 22/7 dikali R, jari-jari ingat ini diameter ya, ini diameter. Untuk mencari jari-jari berarti kita bagi 2, berapa? 28 bagi 2, 2 bagi 2, 1, 8 bagi 2, 14. Kali 14, ya, kali 14. Kita corek-corek ya. 7 ini dengan 14 dapatnya 2, 4 ini kita corek, ini dapat 1, ini dapat 2 ya. Nah, 2 ini kita corek dengan mana ya? 14 aja, 7 ya. Nah, berarti yang perlu kita kalikan adalah tinggal yang bawah sudah habis, tinggal 3 kali 22 kali 7. Kalian boleh mengalikan 3 dengan 7 dulu, 21 berarti tinggal kali 22. 21 kali 22 ya. 2, 4, 2, 4. Kita jumlahkan 2, 6, 4 cm persegi ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Kita lanjutkan di soal nomor 18 ya. Soal nomor 18 ini mengenai luas permukaan sebenarnya ya. Jadi dibuat soal nyata ya. Ingat ini adalah sebuah bak mandi. Kalau bak mandi itu otomatis atasnya bolong ya, atau tidak bakal di keramik. Maksudnya tidak di keramik itu berarti ya yang di keramik cuma sebelah bawah, samping kanan kiri, terus depan sama belakang, ya kan? Atas ini kan dia nggak ada keramiknya, kan dikasih air. Airnya dari mana kalau di keramik dan kalian bisa mandi? Kalau di keramik juga kan jadi bingung. Ingat, ini panjangnya adalah 120, terus lebarnya 80, tingginya 100 ya. Luas permukaan itu ya dari jaring-jaringnya ya, rumus asalnya kita hitung aja dulu yang bagian bawah. Yang bagian bawah ini dia hanya tidak memiliki pasangan karena atasnya bolong dan tidak di keramik. Berarti kita hitung bagian bawah ini ya. Kita hitung bagian bawah berarti panjang kali lebar 120 kali 80 ya. Ini yang bagian sini ini ya. Berarti 12 kali 8 gitu ya menghitungnya. 96, 2 kali 8, 16. 8 tambah 1, 96. Berarti tambahin 02 ya. 9600. Nah, sekarang kita menghitung samping sini, samping kanan. Saya warnai beda aja ya. Samping kanan ini dengan samping sana kan sama ya. Berarti ini nanti panjang dan lebarnya dikali 2 ya. Berarti kita tuliskan 2 kali panjang kali lebar, 80 kali 100 ya. Ini nggak usah saya orek-orekkan ya, karena gampang. 2 kali 8 itu kan 16, 16 tambahin nolnya 1, 2, 3. Ya, kita tulis nolnya 3 ya, dari belakang karena nanti biar mudah. 3, 16 ya. 16. Nah,
Terus yang selanjutnya bagian depan dan bagian belakang ya. Bagian depan itu ini tentu sama dengan bagian yang belakang. Panjangnya berapa ini? Kemudian lebarnya atau tingginya 100 ya. Dikali 2 karena depan dan belakang. Berarti 2 kali 120 dikali 100 ya. Ingat 100-nya ini kan ini dari tinggi-tingginya kan sama, keempat tingginya nggak mungkin nggak sama ya kan. 2 kali 12 24 berarti 24 nolnya 3 ya. Lu. Nah, kita tambahkan 0 0 0 6 19 ya, 9 tambah 6 tambah 4 itu 19, nyimpen 1 tambah 1 tambah 2 4 ya. Ya, berarti berapa ini? 49.000 cm persegi ya kan. Nah, terus dibagi berapa nih ukuran keramiknya? 20 kali 20. Berarti dibagi 20 kali 20 berapa? 400 ya. 400. Nolnya kita coret. 4 bagi 4 berapa? 1. 9 dibagi 4. Berapa? 9 bagi 4? 2 ya. Sisa 1. 16 bagi 4. 4. Ya. Berarti 124 buah. Ya. Jawabannya yang C. Ingat ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19 ya. Si Chandra ini memiliki akuarium, bentuknya balok ya. Berarti kita anggap ada balok ya. Ada balok kayak gini. Akuarium ya. Akuarium itu kalian sudah paham ya. Akuarium bentuknya balok, kalian sudah tentu sudah ada yang punya. Panjangnya 120, kemudian lebarnya 80, kemudian tingginya 60. Nah, berarti berapa volume akuarium ini? Berarti volumenya sama dengan 120 dikali 80 dikali 60 ya. Kita cari dulu volumenya karena nanti diisi air ya, tapi yang diisi cuma sepertiganya. Atau boleh juga langsung kita cari sepertiga bagiannya, tapi nanti aja ya, biar kita prosesnya mencari volume total akuariumnya dulu. Kita hitung dulu 12 kali 8 kali 6 ya. Nanti tambahin 0,3 ya. 12 kali 8 dulu ya, sama dengan 16, nyimpen 1, 8 tambah 1, 9, 96. 96 ini kita kalikan 6 ya, kalikan 6, berarti 36, nyimpen 3, 9 kali 6, 54, 54 tambah 3, 57. 5760 ya, 5760. Nolnya 1, 2, 3. Tuh, 2, 3 ya. Nah, volumenya ini. Dan akuarium tersebut diisi sepertiga bagian ya. Diisi sepertiga bagian. Berarti volumenya berapa? Berarti sudah diisi sepertiga bagian dari volumenya. Berarti dari volumenya 57600 kita bagi 3. 5 bagi 3 itu 1, sisa 2. 27 dibagi 3, 9. 6 dibagi 3, 2. 0 dibagi 3, 0. 0 bagi 3, 0. 0. Berarti sepertiganya, volume sepertiga dari akuarium ini adalah 19200 ya. Ini. Nah, kemudian Chandra menambahkan air sebanyak 144.000 cm. Nah, dari sepertiga ini ditambah air ya, tambah air ditambah 144.000. Berarti kalau kita jumlah 0,006 ya. 9 tambah 4 itu 13, nyimpen 1 berarti 336 ya. Nah, ini dalam akuarium itu sudah terisi
336.000. Nah, sedangkan yang diminta di sini yang saya beri warna oranye ini, dia hanya diisi sampai ketinggian 5 cm, kurang dari tinggi akuarium. Berarti yang diminta itu volumenya hanya segini. Volumenya itu berarti kan panjang kali lebar kali tinggi, tapi tingginya itu hanya diminta 5, kurang dari 5, kan tingginya 60. Berarti kalau 5 cm kurang, berarti 60 ini dikurangi 5, berapa? 55 ya. Berarti volumenya yang diminta 120 dikali 80 dikali 55. Ingat ya, 55 ini dari ini ya, yang mau diminta ini ya. Ini prosesnya memang agak lama dan agak rumit ya. Nah, kita hitung dulu volume yang ingin diminta itu berapa. Berarti 12 kali 8 tadi 96 ini ya. Nah, 96 kali 55 ya. Nanti nolnya tambahin 02. 30, nyimpen 3, 45, 48, karena ditambah 3, 30 lagi sama ya, karena kali 5 kita salin atasnya aja. Ya, tambahkan 0, 8, 12, nyimpen 1, 5 ya. 528 528 0 tambahi 1 2 nolnya nih ya. Nah, volume yang diminta itu hanya 528.000, sedangkan volume yang sudah ada itu ini. Nah, pertanyaannya, volume air yang perlu ditambahkan untuk mencapai ketinggian air ini berapa? Ya udah kita kurangkan dengan 336.000 ya, kita kurangkan ya, 0 0 0 8 tambah 8 kurangi 6 2 2 kurangi 3 nggak bisa, pinjam, ini jadi 4, ini jadi 12, 9 ya, berapa? Ya kan? 12 kurangi 3, 9. 4 kurangi 3, 1. Berarti jawabannya adalah 192. Kita lanjutkan di soal nomor 20 ya. Soal nomor 20 ini mengenai rata-rata ya. Jadi kita baca nilai rata-rata 8 kali ulangan ADI. Berarti rata-ratanya 8 kali ulangan ya. 8 kali ulangan itu 8, 5, 25. Berarti kalau total seluruhnya nilai berarti 85,25 kali 8. Kita orek-orek ya. Komanya dihilangkan aja dulu ya, cara menghitungnya 825 kali 8 ya. Yang penting nanti komanya 2 dari belakang. 5 kali 8 berapa? 40, nyimpen 4, 16 tambah 4, 20, nyimpen 2, 40 lagi tambah 2, 42, nyimpen 4 ya. 8 kali 8, 64, 64 tambah 4, berarti 68 ya. 682, berapa? 1, 2, 2 dari belakang, 1, 2. Nah, nolnya kita hilangkan aja, berarti jawabnya 682 ya nilainya. ADI masih 2 kali ulangan dan nilai ke-9 itu 80, nilai ke-9-nya. Nilai ke-9 itu sama dengan 80. Nah, nilai rata-rata ADI menjadi 8620. Nilai ADI yang ke-10 adalah, berarti kan ini kan berarti sudah 10 kali ulangan ya, rata-rata dari 10 kali ulangan. Berarti nilai totalnya dia berapa ini? Nilai totalnya kali 10, berarti nilai totalnya itu berarti 86,20 kali 10. Berarti nilai totalnya, geser koma 1 aja ya. Sini ke belakang karena kali 10 berarti 862,0 ya. Ini nilai total 10 kali ulangan segini. Nah, oke, kita lanjutkan ke soal nomor 21 mengenai pencerminan.
yang dinamakan dengan pencerminan, kalian ngira-ngira jarak dengan cermin atau kalau dilipat itu pas ya. Kita lihat ini yang A dulu ya. Jawabannya yang A nanti ya. Ini jaraknya sama ya. Ini mungkin saya warnai beda aja ya. Dari gambar asli itu nanti warnanya merah, nanti yang gambar cerminnya itu saya anggap yang nyata yang di atas, cerminnya yang bawah ya. Kita hitung jaraknya, terus yang ini juga sama ya, ukurannya ke sini sama. Kemudian sini yang hitam ini dengan cermin apakah juga sama? Ini, sini, ini juga ke sana ya. Warnanya beda lagi aja. Biru. Ini juga sama ya kalau dihitung ya. Terus ini dengan ini ke sini, ini juga ke sana. Itu pasti jaraknya itu selalu sama ya. Kalian boleh dilipat, boleh pakai garis itu ya. Itu sama ya. Dan warna hitamnya itu pasti juga sama ya. Misal ini, hitam ini ya. Nah, hitamnya ini dengan ini pasti sama. Kalian pilih beberapa ya. Diuji coba. Sekarang coba yang B, salahnya di mana? Jawabannya yang A ya. Karena ini semua cerminannya hasilnya yang A. Coba yang B yang salah mana? Ini kita lihat ya. Ini jaraknya memang sama ini. Nah, tapi hitamnya punya ini terletak di sana ya kan. Nah, jaraknya kan jadi kacau ini, sudah salah. Nih, kita lihat sama ini juga, iya, ya kan. Ini jarak ke cermin kan segini, ini malah jadi istilahnya berpindah ya. Di sini kan, ini gimana ini, jadi kacau ini ya. Nah, ini hitamnya itu kan harusnya di sini, ini malah di sini. Nah, kemudian yang D. Yang D juga sama. Ini harusnya putih, sini malah hitam ya. Salah. Ya. Itu ya pencerminan. Kita lanjut di soal nomor 23. Soal nomor 23 ini ingat apa caranya atau apa rumusnya untuk mencari perbandingan. Untuk mencari perbandingan adalah yang ditanya dalam perbandingan ya, yang ditanya per yang diketahui, yang diket kali data. Ya. Ingat yang ini diperoleh dari perbandingan ya. Data itu ada satuannya, ini diperoleh dari perbandingan lingkaran ya. Diperoleh dari perbandingan lingkaran. Nah, langkah pertama kita harus mengidentifikasi dulu persen-persennya dulu ya. Yang siku-siku kalau persen berarti 25%, berarti poli 25%. Kemudian ini garis lurus berarti sebelah sana 50, sebelah sini 50. Nah, sebelah sini kan ya sebelah kiri dulu deh. 50 udah digunakan 15. Berarti karawitannya 50 kurangi 15 berapa? 50 kurangi 15. 50 kurangi 15 ya. 5, 4 kurangi 1, 35 ya. 35%. Nah, sekarang yang sepak bola. 50 udah digunakan 10, masih 40 udah digunakan 25. Berarti 15 ya. Atau ini 25, berarti sana juga 25. 25 kurangi 10, 15 ya. Ini 15%. Yang ditanyakan itu kan pertanyaannya kan selisih siswa yang gemar karawitan, selisihnya ya, karawitan dan voli. Selisihnya diperoleh di mana ini? Di perbandingan selisih karawitan dan voli. Berapa selisihnya? 10 ya, berarti 10% per yang diketahui. Apa ini yang diketahui? Yang diketahui adalah siswa yang gemar sepak bola, baca sampai titik ya, karena di sini siswa yang gemar sepak bola lebih banyak
dari bulu tangkis. Jangan hanya membaca sepak bola tok. Kalau nanti dibaca sepak bola tok, nanti berarti per 15. Tapi di sini ada tambahan lebih banyak dari bulu tangkis. Berarti kalau lebih banyak, lebih sedikit, itu selisih juga. Berarti per selisih dari sepak bola dengan bulu tangkis. Berapa sepak bolanya? 15. Bulu tangkisnya 5. Berarti per 5%. Ingat, ini diperoleh dari perbandingan lingkaran. Datanya itu ada satuannya. Ini 20 anak ya. 20 anak. Nah, cara nyoreknya persen dengan persen. Persen udah hilang, nggak mungkin satuannya persen lagi. 5 ini saya coret dengan 10 aja ya. Ini jadinya 2. 2 kali 20 berarti ketemunya 40 anak. Ini mudah ya. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan di soal nomor 25. Ini biasanya modus, tapi di sini modus ketiga ya, peringkat 3. Maksudnya gimana ini? Dari pernyataan bahwa pertanyaannya itu bilangnya yang diminta itu paling laris ketiga. Nah, hati-hati ya, soal literasi itu butuh membaca. Membaca berarti harus bisa memahami, tidak hanya bisa hanya sekedar membaca tok, tapi maknanya kita harus bisa memahami. Nah, gimana cara memahaminya? Ya, sering banyak latihan soal. Semakin banyak sering latihan soal, otomatis literasi kalian semakin banyak. Nah, jadi untuk menghitung ini kalian harus menjumlahkan seluruhnya ya. Nah, ini nanti kalian nyari yang ketiga ya. Gitu ya. Perlu dihitung nggak? Ya langsung aja ya jawabannya karena ini nanti lama durasinya, jadi langsung saja nanti yang paling laris ketiga itu adalah kaos ya. Ingat ini yang ketiga, terlaris ketiga. Nah, kalian cari terlaris pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Nah, nanti akan ditemukan jawabannya adalah kaos. Ingat, kalian harus sering membaca, berlatih soal. Nanti literasi kalian semakin meningkat. Terus belajar meskipun kalian libur, meskipun kalian Idul Fitri, karena setelah Idul Fitri kalian akan ujian sekolah dan habis itu 1 minggu berikutnya kalian ASBD, sehingga kalau kalian nggak belajar otomatis nilai kalian tidak bisa meningkat. Ya, meskipun bisa tapi kemungkinannya kecil ya. Sekian dari Pak Guru, banyak salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan